Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Kurnia Dewi dengan NIM D93218084. Untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh SPDI MPDI, saya akan menjelaskan mengenai salah satu submateri, yaitu mengenai urgensi virtual office. Sebelum kita berlanjut kepada materi, saya akan menjelaskan ketertarikan saya atau keunggulan dari program studi yang saya ambil di Universitas Ampel Surabaya, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Islamic Education Management yaitu suatu program studi yang mengajarkan kita bagaimana mengelola, memanajemen, mengatur semua macam elemen-elemen dalam pendidikan sehingga kita dapat mengadakan atau menyelenggarakan pendidikan kepada setiap peserta didik selaku konsumen pendidikan. Nah, pendidikan yang diselenggarakan kepada peserta didik haruslah berkualitas. Nah, kita yang mengatur agar bagaimana pendidikan tersebut berkualitas. Tolak ukur dari pendidikan yang berkualitas telah dijelaskan atau diatur oleh Indonesia dalam standar nasional dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang SPN atau Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dijelaskan ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada isi, kompetensi lulusan, proses, pendidikan tenaga pendidikan, sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan standar inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana suatu satuan pendidikan berkualitas atau tidak, dan nantinya akan ada akreditasi yang diluncurkan atau diluluskan oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk perguruan tinggi disebut BAN PT, sementara untuk sekolah satuan pendidikan dasar menengah disebut BAN SM bagi sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai jurusan saya atau manajemen pendidikan Islam, kita akan membahas lebih rinci bagaimana urgensi dari virtual office. Mari kita simak. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas mengenai urgensi dari virtual office. Materi pertama yaitu tentang definisi. Kantor virtual merupakan kantor atau perusahaan yang menyediakan bisnis alamat fisik dan layanan terkait kantor tanpa biaya sewa yang panjang dan staf administrasi, melainkan memiliki hal-hal seperti alamat surat, yaitu email, layanan penjawab telepon, ruang rapat, konferensi video, dan fasilitas lainnya bergantung kepada FO atau virtual office tersebut. Definisi ini dikeluarkan oleh Drucker D.G. Frankenstein GP pada tahun 2010 pada artikelnya berjudul Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead, and Wasted Hours pada volume 38 jurnal publikasi John Will and Sons. Materi kedua yaitu mengenai CSGW, Computer Supported Cooperative Work, suatu terminologi umum yang dibuat oleh Aaron Grave dan juga Paul M. Cashman pada tahun 1984. Mereka memiliki definisi yaitu mengenai penggabungan pemahaman cara manusia untuk bekerja sama dengan teknologi jaringan komputer sehingga memudahkan pekerjaan manusia dalam perkantoran di ruang lingkup pendidikan. Yang ketiga yang mengenai element of virtual office. The unit what must include in virtual office. Satuan-satuan atau komponen-komponen yang harus ada dalam virtual office. Ada 4 elemen, yaitu people, documents, text, and rooms. People yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, para individu-individu yang berkualitas sehingga dapat menggerakkan organisasi atau perusahaan tersebut menuju visi misi yang telah ditentukan. Yang kedua itu dokumen, segala macam bentuk informasi baik dalam bentuk hard file atau soft copy yang memudahkan pekerjaan sumber daya manusia atau people sebelumnya. Yang ketiga itu desk, meja kerja, segala macam perangkat aktivitas ataupun perangkat yang ada dalam suatu kantor sehingga memudahkan aktivitas-aktivitas para sumber daya manusia. Yang keempat yaitu rooms, ruang atau space yang memungkinkan untuk bertemunya ketiga elemen tadi sehingga dapat saling terkait untuk dapat bekerja sama sehingga dapat bersinergi untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan. Rooms di sini dalam virtual office bisa dibentuk seperti web atau mungkin server di dalam internet
dan juga seperti aplikasi-aplikasi yang memiliki akun-akun atau password-password yang telah dikelola oleh pihak kantor. Yang selanjutnya yaitu mengenai urgensi virtual office dalam pendidikan Islam. Mengapa dibutuhkannya virtual office dalam masa sekarang? Can improving more excellent than conventional models. Dapat mengimprovisasi atau dapat meningkatkan lebih excellent daripada model yang konvensional. Ditingkatkan dalam hal 4 poin, yaitu communication, social relation, achievement recognition, and work-life balance. Communication, maka kita dapat meningkatkan komunikasi walau tidak bertemu atau bertatap muka dengan pihak lawan bicara. Yang kedua yaitu social relation, kita dapat menambah relasi kita bukan hanya dalam lokal namun juga luar internasional atau mungkin luar Jawa atau mungkin dapat lebih dari luar benua. Selanjutnya yaitu achievement recognition, maka segala macam prestasi entah itu seperti pengumpulan tugas-tugas atau pengumpulan deadline itu tepat waktu dapat teridentifikasi atau dapat terdeteksi melalui virtual office sehingga kita dapat lebih dihargai sebagai individu dalam perkantoran. Yang keempat yaitu work-life balance, kita dapat menyeimbangkan kehidupan perkantoran kita dan juga kehidupan keluarga, kehidupan pribadi kita sehingga dapat lebih balance, kita dapat menyeimbangkan keduanya. Selanjutnya akan saya kaitkan dengan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Maka virtual office di sini memudahkan kita untuk tetap dapat beraktivitas, berproduktivitas sehingga segala macam kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana tidak terhambat. Maka ini merupakan implementasi atau realisasi dari ayat Al-Baqarah ayat 185 ini. Selanjutnya saya berikan contoh mengenai implementasi realisasi dari virtual office, yaitu perusahaan Green Hub yang berpusat di kota Jakarta, Kasablanka, di Provinsi Jakarta di kota Kasablanka. Green Hub ini menyediakan 3 layanan, yang pertama service office, virtual office, dan meeting conference. Saya akan membahas lebih rinci mengenai virtual office yang memiliki fasilitas-fasilitas seperti berikut, di mana fasilitas-fasilitas ini dapat kita dapatkan bila kita melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, antara klien dan juga Green Hub. Bila kita membayar sebesar IDR Rp580.000 per bulan, maka kita dapat mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di definisi kantor virtual office sebelumnya, kita dapat mendapatkan alamat bisnis tersendiri, layanan untuk jawab telepon, layanan untuk pemberitahuan atau mungkin memforward email, dan juga layanan-layanan tertentu yang sesuai dengan kehendak kita atau kesepakatan mereka berdua, yaitu klien juga Green Hub Corporation. Baik, untuk penutupan saya akan memberikan closing statement mengenai materi kita kali ini tentang virtual office, yakni urgensi virtual office. Pandemi COVID-19 sekarang ini mengakibatkan kita untuk harus selalu berdiam diri di rumah atau stay at home. Kita juga tidak boleh untuk bertatap muka dengan orang lain. Sekalipun itu memang harus bertemu dengan mereka, kita harus selalu menggunakan protokol kesehatan. Hal tersebut juga berlaku dalam aktivitas pekerjaan. Kita harus selalu bekerja dari rumah atau work from home. Maka banyak sekali kinerja ataupun produktivitas setiap individu dalam suatu perusahaan tersebut menurun, sehingga target-target yang mereka tentukan tidak dapat terselesaikan dengan sempurna. Maka virtual office ini hadir sebagai langkah alternatif untuk dapat tetap menjaga produktivitas dan kinerja suatu perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.